kembali lagi bersama saya Sebastian Salang dalam diskusi titik temu. Ini adalah sebuah diskusi akhir pekan yang mengangkat isu-isu aktual yang kita sorot secara kritis, objektif, dan proporsional ya. Nah, kali ini kita mengangkat sebuah topik yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan korupsi di pendidikan. Kenapa ini diangkat? Karena sekarang ini masalah pendidikan kita konon ya, isu korupsinya semakin luar biasa dan efeknya itu juga sangat dahsyat. Biaya pendidikan jadi mahal, lalu kemudian mutu pendidikan juga merosot. Sementara kalau kita bicara akses pendidikan bagi orang miskin jadi makin susah gitu. Karena itu hari ini kita membahas secara khusus berkaitan dengan topik ini gitu. Nah, bersama saya di studio telah hadir dua narasumber yang sangat kompeten untuk bicara ini. Yang pertama Bung Bung Indra Karismiaji. Selamat sore semuanya, kabar baik. Iya, Mas Indra, saya panggil Mas Indra ya. Mas Indra adalah Direktur Eksekutif Cerdas. Wah, ini luar biasa. Cerdas itu Center for Education, Regulation, and Development Analysis. Lalu kemudian narasumber kita yang kedua adalah Bung Adnan Topanusodo. Kita panggil Bung Adnan. Apa kabar? Ya, kabar Bung baik. atau Mas Adnan? Bang Salang, kabar baik. Udah lama kita nggak jumpa. Mas Adnan adalah Direktur Visi Integritas. Direktur visi ICW jadi Visi Integritas atau? Enggak, Bang Salang begini. Jadi visi integritas itu seperti lembaga konsultan gitu ya. Oke. Tapi tetap upayanya adalah membangun sistem anti fraud, membangun budaya anti korupsi di sektor publik. Oh, Nah, berbeda dengan ICW, kalau ICW itu kan memang basisnya adalah advokasi gitu ya. Kalau kami itu lebih membantu dari dalam sekarang. oh gitu. Oh ya. Jadi Mas Adnan ini sebelumnya adalah Direktur Koordinator. ICW. Ya, istilahnya koordinator. Oh ya, jadi sebelumnya koordinator ICW, sekarang menjadi Direktur Visi Integritas. Oh, saya kira masih di ICW, jadi ternyata sekarang Direktur Visi. Harus ganti lah Bang. Harus ganti ya? Harus ganti Ya, untuk emang regenerasi lah. Jenuh juga ya. Iya. Berapa? Iya. Oke, saya mungkin ke Mas Adnan dulu. Sesuai topik kita ini, korupsi di dunia pendidikan. Ya. Nah, pertanyaannya, memang betul ada korupsi di dunia pendidikan itu? Justru ini yang menurut kita sangat memprihatinkan ya, karena pada satu sisi pendidikan itu adalah tulang punggung bagi sebuah negara untuk membangun kapasitasnya. Ketika negara berharap bisa berkompetisi dengan negara lain misalnya untuk banyak hal, di situ pendidikan menjadi salah satu faktor penentunya. Nah, celakanya justru di Indonesia ini pendidikan sudah sering menjadi ajang atau menjadi korban dari berbagai macam praktek abuse of power. Ada banyak korupsi di sana, mulai dari layar paling atas di tingkat pusat, kemudian turun di kasus-kasus yang terjadi di provinsi, kabupaten, kota, hingga sampai ke tingkat sekolah itu sendiri. Oke. Nah, sementara pendidikan itu sendiri dalam konteks kita kan juga bertahap ya, bertingkat-tingkat. Ada universitas, kemudian juga ada SMA dan sederajatnya, SMP, SD. Dan masing-masing ini kan juga ada alokasi anggaran negara yang disediakan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan ini. Nah, karena korupsi menggerogoti pendidikan, maka pendidikan kita ini juga kualitasnya terseok-seok. Kita sulit berkompetisi dengan negara-negara tetangga, keluaran pendidikan kita juga tidak cukup kompetitif.
Tidak siap Pada langsung saat terjun yang ke- sama karena korupsi terjadi di dunia pendidikan, anak didik yang menjadi bagian dari individu yang harusnya anti korupsi, justru banyak juga yang akhirnya menjadi pelaku korupsi. Gitu. Oh, Nah gitu ini ya. nih yang saya kira memprihatinkan. Ini luar biasa dong ya. Nah saya ke ini dulu, ke Mas Indra dulu. Sudah sebegitu bobrok kah lembaga pendidikan kita? Jadi kalau tadi yang digambarkan Mas Adnan itu korupsinya sudah mulai dari level tertinggi, tingkat pusat, lalu kemudian itu sampai struktur sampai yang ke bawah ya, provinsi, kabupaten, lalu di lembaga pendidikannya juga begitu. Mulai dari perguruan tingginya sampai ke SD, mungkin ke TK juga kali. Apa PAUD makan? Karena ada anggaran juga tuh sampai ke PAUD kan? Ada alokasinya, tapi ada kita lah. belum pernah menemukan ya bahwa kemudian ada kasus-kasus misalnya pengadaan alat ajar untuk PAUD itu dikorupsi, iya. Nah, itu dia. Nah, itu iya, Itu tapi artinya mungkin yang terlibat bukan Guru PAUD-nya. guru-guru di PAUD-nya itu ya, tapi pihak lain yang menjadi vendor misalnya. ya. Itu gimana Mas? Sampai sebegitu parah kah? Sampai semua level itu sudah korup dan pelaku pendidiknya juga, pelaku pendidikannya juga. Kalau kita melihat secara logika, ya kan, anggaran pendidikan kita tuh per tahun 612 triliun. Ya, 20% ya. Ya kan? Jadi kalau kita bicara dari era reformasi sampai hari ini sudah belasan ribu triliun yang keluar untuk pendidikan. Nah, tapi sampai hari ini kemampuan literasi orang Indonesia itu masih di level functionally illiterate, alias buta huruf secara fungsi. Orang Indonesia menurut Bank Dunia itu bisa baca bunyi, tapi nggak paham apa yang dibaca kan gitu. Oh gitu. Dan dampaknya adalah orang Indonesia itu adalah salah satu bangsa yang paling nggak bisa membedakan mana fakta, mana opini. Karena nggak terbiasa punya referensi. Jadi kalau dari situ saja kita lihat antara anggaran pendidikan yang begitu besar dengan hasil yang dicapai, nilai PISA kita kan jeblok terus tuh kan gitu. Logikanya kan pasti ada yang nggak beres. Nah, saya nggak mau masuk ke kasus-kasusnya dulu lah, tapi kita mau lihat yang paling mudah dan itu kita bisa lihat sehari-hari dalam kehidupan kita. Mau masuk sekolah, banyak orang tua kita nyogok. Nah itu dia. Jadi perilaku koruptif itu kita nggak usah bicara kasus pengadaan ini. Mau masuk sekolah yang gratis saja, sekarang kan sekolah negeri gratis nih, seluruh Indonesia. Itu orang tua harus bayar nyogok pejabat tertentu supaya dapat Bangku kursi. gitu supaya Iya. bisa masuk ya. Iya kan gitu. Yang jelas sudah jadi kasus Unila. OTT KPK kemarin rektor Unila ketahuan untuk nerima gratifikasi dari orang tua sorry. mahasiswa. Kalau di perguruan tinggi itu kan ada dua ini kan, ada dua jalur kan. Banyak, ada 3 jalur. Ada 3 jalur. Ada 3 jalur. Gitu. Kalau yang di Unila kemarin itu kan mau masuk di jalur yang memang berbayar kan. Eh, Kalau suap jalur keempat itu. ya kalau bahasa jalur berbayar ya jelas berbayar kan begitu. Tapi Tapi bayarnya ilegal. bayarnya ilegal kan begitu dan angkanya kan juga luar biasa kan begitu. Nah di sini sebetulnya dampak yang paling kita rasakan adalah kalau sistem pendidikan kita demikian, apa sih yang kita ajarkan ke anak-anak kita? Ya. Itu kan perilaku koruptif. Jadi saya beberapa tahun lalu sempat diwawancarai beberapa media, saya katakan bangsa ini korupsi nggak habis-habis karena dari sekolah udah diajarin korupsi. Udah runtuh lah sebetulnya. Oh iya, jadi substansi pendidikan itu ya. betul. Jadi substansi, ya kan bayangin aja kan. Saya mengatakan orang tua yang mau bayar untuk anaknya bisa keterima di sekolah negeri pilihan dia, mendingan anaknya nggak usah sekolah. Karena apa yang diharapkan dari pendidikan dengan apa yang dilakukan udah bertolak belakang kan. Di pendidikan kita mau ngajarkan integritas, kita ajarkan kerja keras, dan itu justru malah perilaku bagaimana dengan uang bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan. Ya, jadi sudah sejak awal merusak integritas dan Oh karakter iya. anak itu. Jadi bisa dibayangkan dampaknya. Kalau anak tadi dari SD, SMP itu nyogok, kuliah juga nyogok,
kira-kira lulusnya nyogok juga nggak? Bisa saja. Pastilah kan begitu. Ngapain dia kalau udah terbiasa gitu. Nah sekarang berani nggak kita diperiksa dokter yang lulusnya nyogok? Itu kan berdampak dengan mutu SDM kan. Tapi kan kita nggak tanya Mas. Lu lulus dokter, lu lulus pakai nyogok apa enggak? Jadi kita nih cuma terima akibatnya aja. Nah itu kan kita bisa lihat dari tadi misalnya skor PISA kita. Kalau anak-anak kita selama 20 tahun terakhir ini level membacanya saja itu di level functionally illiterate, berarti kan sama aja nggak bisa belajar. Berarti kan kalau ya mohon maaf ya, mungkin yang gelarnya panjang-panjang tuh profesor, doktor, SPD, MPD, KUD, BUD panjang banget itu kan itu bisa jadi membaca saja nggak bisa. Karena datanya dari bawah itu demikian. Itu kan perilaku koruptif, ya kan? Yang justru menurut saya merusak. Nah kalau dari situ sudah rusak, kesananya udah berantakan pasti kan begitu. Jadi kita nggak usah ngomong kasus-kasus, oh ini korupsi di sana ini, tapi dari yang kecil saja dari awal masuk sekolah sudah anak kita diajarkan korupsi. Nah, saya ke Mas Adnan lagi. Mas, itu supaya kita tidak mengeneralisir, saya takut kita juga meruntuhkan pendidikan kita Memang secara harus diruntuhkan dulu. Sepakat, itu saya sepakat. harus diruntuhkan dulu. Enggak. Maksudnya apakah ini tidak mengeneralisir? Atau memang sudah sedemikian ini? Sudah sedemikian busuk? Kalau dilihat dari komposisi kalau prosentase fakta korupsinya. misalnya kalau basis kita gunakan data SD kan 90% memang dikelola oleh negeri, disediakan oleh negara. Sementara problem korupsi itu kan interaksinya memang antara para pejabat ini, entah pejabat di tingkat dinas pendidikannya, di manajemen sekolahnya, dan interaksinya dengan orang tua murid itu sebagian besar berarti kan terpapar di sekolah negeri. Meskipun tidak menepis, ada juga kasus-kasus yang mungkin sama di sekolah swasta gitu ya. Artinya sebenarnya fondasi pendidikan kita ini memang dibangun oleh negara. Nah masalahnya para pejabat yang punya tanggung jawab untuk menjalankan fungsi layanan pendidikan ini kan memang korup gitu ya. Oleh karena itu kalau dibilang ini apakah mengeneralisir ya kita bisa lihat dari apa yang kita lihat sehari-hari di masyarakat dan di negara. Karena itulah produk pendidikan sebenarnya. Gitu ya. Maksud saya kalau kita bicara fakta, korupsi-korupsi yang diungkap gitu ya, terutama di dunia pendidikan ini sudah seberapa masif dari fakta-fakta yang pernah diungkap? Iya sebenarnya kita atau kita tidak bisa hanya karena tidak tahu aja gitu. Ya. Jadi memang dari kasus kita bisa belajar satu hal, bahwa ada fenomena yang keliru yang harus diluruskan. Akan tetapi kalau kemudian dari kasus itu kita bisa melihat apakah itu realitas sebenarnya, itu yang nggak mungkin. Karena korupsi itu adalah fenomena gunung es. Kasus yang ditangani penegak hukum itu hanya sebagian yang terungkap, terdeteksi. Sementara yang lain itu ada tapi kemudian mungkin tidak bisa diproses, tidak bisa dideteksi. Misalnya tadi seperti kata Mas Indra ya, soal pungutan liar di sekolah ketika anaknya mau masuk. Saya punya dulu ART gitu ya di rumah, tiba-tiba panik, dia harus punya uang 2 juta, karena apa? Karena anaknya itu mau masuk SMP. Dan itu uang yang tidak perlu diberikan sebenarnya. Ini level ART ya. Kayaknya teman dekat saya juga pernah mengalami yang kayak gitu juga sih. Nah itu dia, artinya di lingkungan kita sendiri kita menyaksikan ada realitas seperti itu gitu ya. Itu baru level yang paling level yang di ketika masuk ya. Kita belum ngomong soal penggunaan anggaran negaranya. Tadi kan sudah ribuan triliun ya dari sejak reformasi. Besar lagi. Tapi kita tahan dulu, kita bahas setelah yang satu ini.